Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syadiqul ba'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanil nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalamnya kita sampaikan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian, ketemu lagi kita dalam rangka tolabul ilmi, belajar untuk malam ini khusus grup 7 ya? Iya, grup 7. Ya, benar Bu ya. Ya, insya Allah. Untuk itu marilah kita mengadakan muzakarah dalam rangka meningkatkan iman kita, ilmu kita, dalam rangka mencapai martabat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya akan mentahbirkan daripada muzakarah, jamaah menjawab la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah para jemaah. Insyaallah. Tolong Hanafi Kadir semua audionya dimatikan. Di dalam kita belajar pemahaman ketuhanan, inilah tahap awal bahwasanya pemahaman ketuhanan inilah yang menjadi taufik yang sebenarnya. Sebelum kita mengkaji daripada sisi ibadah, kalau kita bercerita tentang Allah dan ibadah, ada dua kodrat yang kita tidak boleh lupa rumusnya. Kalau kita bercerita tentang ibadah, Muhammad awal jadi. Kalau kita bercerita tentang ilmu, diri awal jadi. Awal diri adalah Tuhan. Awal agama adalah Allah berasma. Ini kalau kita tidak bisa membedakan kodrat pada jatuh kajian ilmu dengan kodrat kajian ibadah, ini bisa ini
sesuatu bahasan agama, satu kaji yang tidak ketemu ujung pangkalnya. Nah, ini ada yang bersifat ilmu dan ada yang bersifat ibadah. Ini makomnya dua ini. Ini jamaah tidak boleh lupa. Rumus ini ada dua. Kalau kita bercerita tentang tauhid, rumusnya dua. Rumus ilmu atau rumus ibadah. Kalau rumus ilmu itu adalah rumus kodrat. Nah, tapi kalau rumus ibadah ini adalah rumus daripada tajali. Ya, itu kalau rumus ibadah Muhammad awal jadi. Artinya apa? Pasti jatuhnya kepada sifat zatnya Allah. Tapi kalau kita bercerita tentang ilmu, ini kembali ke makom wujud. Nah, ini jangan campur aduk. Ente ini calon ulama yang dibentuk kealimannya sekarang. Jadi kalau kita tidak punya rumus, ya, tidak punya makom, kita akan mencampur adukkan perjalanannya. Hakikat bertuhan itu jatuh kepada ilmu, atau hakikat bertuhan dikaji dalam posisi ibadah. Kalau kita mengkaji daripada sisi ibadah, pasti kita mewujudkan daripada sifat dan zatnya Allah yang mewujud. Perkara ini pasti perkara daripada ibadah, jatuhnya solatnya mikrot. Nah, ini diingat nih jamaah. Tapi kalau kita bicara kodrat, ini solatnya sudah sifatnya tawaf. Hakikat bertuhan 24 jam. Nah, ini beda. Jangan salah mengaplikasikan kaji. Mengaplikasikannya harus tepat dengan makomnya. Gitu. Kalau kita mewujudnya Muhammad pada rohani, zatnya awal jadi, nah ini ibadah semua nih. Tapi kalau sudah berkaitan hanya aku yang bisa menghadap pada diriku sendiri, ini kajinya sudah ilmu. Ini harus luar biasa menyikapinya. Benar-benar makomnya harus jelas. Jadi kalau diajak mujakaroh, ini makom ibadah apa ilmu? Nah, pembahasannya sama. Hakikat bertuhan juga judulnya, umpama judulnya itu. Ini dilihat dari ibadah atau ini dilihat dari kodrat ilmu? Nah, saya percontohkan. Kalau kita mengkaji hakikat ibadah, pasti wujud dan mewujud dan berasma yang kita sebut tadi. Muhammad pasti nurani jatuh pada Adam. Zat rohani wujud pada Muhammad. Batin nyawa wujud pada Allah. Betul enggak? Nah, itu ilmunya tingkatnya ibadah. Tapi kalau kita mengkaji ke tingkat ilmu, nah ini beda. Berdoa Allah yang berdoa, sembahyang Allah yang salat, semuanya Allah. Wujudnya ke siapa? Kepada Ba'dal Wahid Tunggal, pada wujud yang tidak berasma. Inilah yang dikatakan ada dalam ketiadaan tadi. Inilah ilah. Dia tidak mengaku Tuhan. La ilah. La ilah. Aku tidak Tuhan. La ilah. Tidak ada Tuhan. Tapi ada lam alif di situ. Berarti jatuhnya aku. Nah, berarti itulah yang dikatakan awal diri adalah Tuhan, bernama ilah, aku pada wujudnya. Gitu ya. Jadi jangan penempatan kaji ini kita harus jeli. Makom ibadah
makom ilmu tidak sama. Paham jemaah? Baik. Kita muzakarah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Saya melihat dan merasakan di grup 7 ini pembedaan pembahasan itu masih campur aduk. Allah Rabbil Alamin dengan Allah Ilahin Nas ini dalam penyebutannya masih sama. Di sini yang harus kita sempurnakan dulu pemahamannya. Ya, silakan bertanya, moderator silakan dikendalikan. Terima kasih Buya atas. Tapi suara saya jelas ya? Insya Allah Buya. Ya, insya Allah. Kalau nggak jelas bilang. Ya. Nah, silakan. Terima kasih Buya atas tausiahnya. Silakan jamaah yang mau bertanya. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca hadis yang mengatakan as-sholatu mi'ratul mu'minin, bahwa salat itu ada sungguhnya bertemunya hamba dengan Tuhannya. Nah, itu yang dimaksud hadis itu bertemunya seperti apa Buya? Mohon penjelasannya Buya. Ya, ini kita kalau bicara tentang Tuhan dan diri, kita bisa ambil kesimpulan sebetulnya pembahasan tentang dirinya Tuhan. Di dirinya Tuhan tadi, ini yang saya bilang, mencari diri dengan diri kalau ketemu bukanlah diri, tapi melainkan sesuatu yang berdiri. Di sesuatu yang berdiri ini terdapatlah suatu dua pandangan, dua kodrat. Ada kodrat Tuhan dalam rangka melihat, ada kodrat umat dalam rangka memandang. Nah, inilah yang membuat kita mengkaji diri untuk menghilangkan diri. Arti menghilangkan diri itu apa? Itu yang kita kaji itu adalah sebuah kajian, bukan sebuah wujud. Itu sebuah kajian dan kita harus mengikuti itu seperti laksana Rasulullah pergi Mi'raj. Mi'raj dia bertemu dengan semuanya. Ya. Nah, ini kita dihijrahkan, diwarisi yaitu 7 makom ma'rifat. Kalau Rasulullah 7 mi'raj, umatnya adalah 7 ma'rifat, 7 pandangan. Mulai dari pandangan jasad, pandangan sibaharu, pandangan jauhar basita, pandangan badaniyahnya, pandangan daripada nurnya, pandangan dari ayan karajiyahnya, pandangan dari ayan sabitahnya. Nah, setelah kita lalui proses tingkatan ibadah yang 7 kodrat tadi, melalui proses 7 perubahan kodrat, itu adalah peraturan tauhid yang wajib dilalui. Contoh sekarang, dari nurani, panafilah, masuk ke dalam ayan karajiyah dan ayan sabitah, dan nyawa masuk ke batinnya Allah, kan gitu. Berarti lam dengan mim sudah menyatu, alif berpisah. Nah, itulah sebabnya alif tidak menyatu dengan lam mim, kan gitu. Nah, nanti kita harus sampai ke situnya berpikir. Nah, makanya kalau kita belajar ilmu tauhid itu mengajak kita pintar. Pintar itu apa? Arif. Sangat arif kita dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Dan bijaksana dalam menanggapi. Inilah gunanya berguru. Nah, seperti tadi lah kan. Kalau hanya cerita diri masalah mi'raj itu masih hukumnya ibadah. Kodratnya Muhammad. Kajian tidak lepas dari kata kajian kodratnya zat awal jadi, itulah mewujudnya Muhammad kan. Tapi kalau jatuh ke pembahasan kodrat ilmu, zat nur dan batin zat dan nur,
adalah makom di mana bertajalli 7 sifat Allah. Bertajalli sifat yang 7 itu dalam kodrat diri yang hak, barulah dikatakan zat, batin dan nur ini hayat menjadi suatu diri. Awalnya tidak ada diri. Coba kita pikirkan, ada zat, ada batin, ada nur. Nggak ada yang namanya manusia di situ. Nggak ada yang namanya Tuhan. Tapi setelah yang 7 ini datang, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, dan dirinya adalah al-haqqullah yang berasal dari sami'un, basirun, hayyun, mutakalimun, qadirun, iradun, sadun, semuanya menjadi masuk ke dalam 3 makom tadi. Inilah yang menjadi insaniyah. Inilah yang menjadi kodrat diri. Berarti kodrat, iradat, ilmu. Nah, kodrat masuk ke dalam jasad. Iradat menjadi kodrat masuk dalam kolbi. Iradat masuk dalam rohani. Ilmu masuk dalam jasad. Tapi sama, basar, kalam, hayat masuk ke dalam panca indera semua. Berarti itu yang masuk ke dalam batin, zat dan nur. Kodrat masuk ke kolbi ditunggu oleh batin. Betul enggak? Iya. Nah, zat, iradat itu zat. Iradat itu kan diri Muhammad, namanya zat. Nah, masuk ke dalam rohani. Ya kan? Nah, ilmu Adam masuk ke dalam nurani. Nah, kan cocok itu, ya. Nah, baru bersifat dia, itulah sama, basar, kalam, hayat. Baru bertingkah dia. Jadi yang dikatakan diri panafilah itu di dalamnya adalah diri sifat. Nah, ini yang dikatakan man arofa nafsahu wa qad rahabahu. Nah, dapat yang 7 tadi. Nah, cari ke dalamnya. Ya kan? Man arofa nafsahu wa qad rahabahu. Ya kan? Ada dapat diri yang 3 nih. Batin, zat, nur. Dah dapat diri. Setelah itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Carilah aku di dalam dirimu sendiri. Dapat 7. Berarti 7 tambah 3 berapa? 10. 10. Ingat, kajian ini harus matang karena di bulan Ramadan ente semua berhadapan dengan kaji ini. Besok sudah mulai meluncur YouTube kita. Itulah yang 10 masuk ke dalam 17 rakaat menjadi 27 pada Ramadan. Apalah illatul qad, nah itulah dia. La pada diri, pada jasad, il jatuh kepada kolbi. Qadar, itulah dikatakan wahyu. Qadarnya Al-Quran masuk ke dalam Al-Quran. Al-Quran mawujud adalah diri. Al-Quran wujud, itulah qadar. Itulah yang harus disucikan satu-satu. Itulah sudah ada di YouTube. Makanya 17 Ramadan masuk ke dalam masuk kepada kodrat solat. Itulah solat yang sa'diyah, solat yang tidak langsung. Nah, kalau kita bicara tadi mengenai ibadah, itu beda makomnya dengan ilmu. Kalau ilmu, kaji Tuhan dengan dirinya. Kalau ibadah, hakikat Tuhan pada diri kita. Paham? Pak Rudi? Nah, gitu. Jadi pada saat Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, itu artinya dengan Tuhan yang ada di dirinya sendiri ya Bu ya? Iya, tetapi dia wajib menjalankan 7 makom marifat, mi'raj.
Sama kayak kita ini. Kita kalau sebelum berjumlah 7 diri ini, mulai dari ayan sabitah dan diri panafilah, masuk ke ayan sabitah, nanti masuk ke dalam sibaharu, masuk lagi ke diri jauhar basita. Nah, begitu tuh. Sudah kenal kita 7 makom ini, barulah kita boleh mencari wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, inilah sudahlah kita disuruh mengkaji diri, bertemu diri, carilah di dalam diri. Inilah yang diri bertemu sebuah diri, tapi bukanlah diri, tapi sesuatu yang berdiri. Inilah diri fitrah. Diri fitrah inilah yang akan menjadi topik utama di dalam ibadah puasa nanti. Makanya dikatakan, ditahbirkan pada diri fitrah itu, disucikan kembali diri fitrah ini. Dan saya sudah siapkan kiatnya. Nah, itulah. Paham? Jadi makom pembahasan itu Pak Rudi, kalau ibadah atau makom ilmu. Kalau makom ilmu, kita 24 jam. Mencapai hakikat bertuhan 24 jam. Kalau makom ibadah, disinilah menemukan diri yang sebenar diri dan Tuhan dalam bentuk wujud Tuhan yang akan menjadi sembahan. Sembahan atau mempersembahkan. Nah, nanti itu dikaji. Iya Bu ya. Insyaallah. Jadi intinya kita ini memang punya rumus. Ya, jangan mengkaji tidak ada makomnya, begitu Pak Rudi. Mengkaji makom dulu. Maaf, ini makom ibadah atau makom ilmu. Karena bagaimanapun mengkaji diri dalam sholat tadi sama artinya mengkaji sholat dalam diri. Cuma kalau mengkaji sholat dalam diri itu jatuhnya ke ilmu. Tapi kalau mengkaji diri dalam sholat itu namanya ibadah. Ini saya ajak sedikit naik kita ya, naik wawasan gitu ya. Yang pusing dikit biarin aja, enak. Tidak ketinggian ilmu ini, keluasan yang saya bicarakan. Bukan ketinggian, keluasan. Ulama itu luas, wali Allah itu luas. Allah aja diterima sama dia, apalagi ilmu. Ya. Tetapi di dalam menetapkan inilah yang harus disiapkan kemantapan dalam mengambil keputusan. Karena kalau kajian ini diteruskan memang akan mengakibatkan keraguan-raguan, bukan menambah keyakinan. Dikaji ini maksudnya mendalam, dicairkan supaya jelas wujudnya. Bukan dikembangkan suatu wawasan yang membuat kita tambah ragu, bukannya tambah yakin. Itu ya. Ya Bu ya, alhamdulillah. Insyaallah. Terima kasih Bu ya. Insyaallah, silakan yang lain. Warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah itu mengkaji diri dalam diri, pertemukan diri. Tapi sesuatu yang berdiri, masya Allah. Nah, silakan yang mau bertanya lagi siapa nih? Makanya tuh Nur Beda, kita kalau sudah menemui sesuatu yang berdiri, itu tidak ada lagi kodrat zat, kodrat nur. Karena sama basar kalam hayat, kodrat iradati mulebur ke dalam la maujudun illallah, jadi berganti dengan maujud diri al-haqqullah, diri yang halus, tidak zat, tidak nur, tidak batin, tapi halus. Nah, inilah diri yang berdiri. Dan dia tidak punya nama.
diri yang berdiri. Di situ, di diri yang berdiri tadi ada dua kodrat, kodrat Tuhan, kodrat umat. Apa kodrat Tuhan? Melihat. Apa kodrat umat? Untuk menyaksikan. Nah, ini perlu pengkajian. Yaitu menyaksikan Allah melihat sesuatu. Nah gitu ya. Jadi kalau kita berdoa dengan iradat, dengan ilmu, apa yang kita ingat? Apa yang kita inginkan? Kita lihat atas nama Allah. Kita lagi sibuk melihat. Kita sadar, kita saksikan Allah melihat perantara kita. Nah, itu bisa kita harus latihan. Biar menghadapin macan segala macam. Kalau yang ditatap Allah ya kembali jadi umat. Ya enggak? Siapa yang mau lawan sama Tuhan? Enggak perlu ilmu miara harimau, enggak perlu. Ya kan? Mau lawan, mau besi, mau apa aja. Tidak ada yang murka kepada Allah ya. Iya. Nah, begitulah sentuhan batin yang halus, yaitu perasaan yang dituntut oleh Allah untuk membagi dua kodrat tadi dalam satu wujud antara melihat dan menyaksikan. Kita perlihatkan semuanya kepada Allah. Akhirnya Allah perantara kita melihat. Apakah ke apa saja kita lihat. Tanpa kita sadar, kita menyaksikan Allah melihat apa yang kita mau tadi. Itulah kita melihat diri sendiri. Itu akan bisa dikendalikan dan dikerjakan orang yang betul-betul dari hatinya belajar sekarang ini. Karena dituntut hati nurani yang lebih dalam. Orang yang menggebu-gebu itu nggak bakal bisa. Karena ujung-ujungnya mengumpulkan ilmu tanpa Tuhan. Kalau berilmu belum tentu bertuhan, tapi bertuhan pasti berilmu. Gitu. Paham? Ya Allah, paham banget tuh ya. Tajam juga ya. Insya Allah. Dua kodrat satu wujud itu bisa dikatakan juga zohiron wal batinun fil wujudi ilallah ya Bu ya. Untuk itu tidak boleh kita bawa ke ibadah, itu bahasa ibadah itu. Masih ibadah. Tapi yang ilmu itu tidak bersuara ya, tidak bersuara lagi ya, tidak berayat. Nah itu. Nah, inilah gunanya kita mengkaji ilmu ibadah itu supaya mendapatkan akhirul kalam. Nah, berakhirlah kalam. Wabillahi menuju batin Allah. Wa taufik, apa niat kamu? Wal hidayah, itulah dirimu. Nah, kalau akhirul kalam, kalau sudah berhenti kalam, masuklah hidayah batin Allah itu sendiri. Itulah hidayah tadi. Hidayah ini adalah diri yang bersaksi. Hidayahnya Allah yang menyaksikan keramannya Allah. Jadi kalau saya bilang, kalau saya lanjutkan seperti yang pernah kita sampaikan, Allah tidak beranak dan tidak diperanak. Tetapi kita dititipin sama dia seorang anak. Nah, kemana hakikat daripada itu? Itulah maujud daripada diri yang al-haqqullah, diri sifatnya Allah. Yang diwujudkan ke alam anak. Ini alam anak ini. Bapak kita juga masih ada bapak dia. Itu yang dia titipkan. Mana? Itulah diri yang fitrah tadi. Itu nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya.
Diri panafilah itu nggak ada bapak, nggak ada ibunya dia. Itu diri sifatnya Allah, yatim piatu yang sebenar-benarnya itu. Tapi dia sangat dekat dengan Allah. Dia lirik aja Allah itu datang. Itu yang dititipkan. Panafillah itulah yang dititipkan ke diri kita. Itulah diri sifat dia. Terus bapak kita bertanya dalam umpama apa? Terus ya Allah, bagaimana cara merawatnya? Ya, ini saya cerita nih peningkatan sedikit, tapi berupa cerita saya. Terus bagaimana ya Allah cara merawat titipanmu ini? Siapa namanya ya Allah? Itu adalah hidayahku, bernama hidayah, yang berasal dari aku. Apa nama air mandinya? Air keramatullah, air nurullah, nur Muhammad, nur saripati dari nurku dan zatku sendiri. Apa nama jasadnya Allah? Jasadnya Ka'batullah namanya. Terus bagaimana cara mandikannya? Hadapkan dia ke Ka'batullah, ke kiblatullah. Kalau anak sekarang bapak-bapaknya beda. Di mana arah keran air ke situ anak jadi mandikan. Betul nggak? Betul ya. Tapi kalau diri fitrah itu mandi, dia menghadap ke kiblatullah. Itulah anak hidayatullah yang mandinya keramatullah, menghadap kiblatullah, menyiram ka'batullah. Itulah diri fitrah panafilah itu. Kalau merasa punya diri begitu, laksanakan mulai saat ini. Mandilah ke arah kiblat. Setiap mandi, sungguh aku anak hidayatullah. Ingat, mandi tobat. Sungguh aku anak hidayatullah, mandiku keramatullah, menyiram ka'batullah, menghadap kiblatullah. La ilaha illallah. Dimandikan oleh Allah melalui gerak kita. Kita saksikan Allah memandikan si buah hatinya, kekasihnya dan kesayangannya. Itulah diri fitrah. Inilah yang akan dimandikannya di bulan Ramadan, khusus mandi besar-besaran, dibersihkan dan dihitung umurnya satu kembali barang siapa yang menjalankan hidup dengan diri fitrahnya, yaitu anak titipan tadi. Baik, jemaah. Kita berhubung tayang YouTube, saya keluar dulu sebentar, saya balik lagi ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.